Kan kalian itu adalah umat yang ditebus dari kutuk hukum Torah. Yang lucunya lagi, kalian tidak pernah diberikan Torah. Kenapa kalian yang layak ditebus dari kutuk hukum Torah? Lucunya lagi, Paulus mengutuk hukum kepada orang Yahudi lalu mengklaim bahwa dia adalah membawa ajaran dari orang Yahudi. Kan lucu, lawak. Ya, Tapi orang tua Nabi kalian kenapa kafir? Siapa yang mengatakan orang tua Nabi kami kafir? Kafir itu artinya kafaroh. Apa ya? Silakan kau tunjukkan hadisnya. Silakan kau tunjukkan orang tua Nabi kami masuk neraka dan kafir. Inilah kenapa aku bilang rata-rata orang Kristen itu bukan karena HP kau satu, karena kau adalah Kristen. Saya melihat dengan mata kepala sendiri dan disaksikan oleh ribuan orang Islam dan Kristen sepanjang sejarah diskusi saya. Rata-rata kaum Kristen kalau naik membawa syubhat untuk memuliakan agama mereka, kalau tak fitnah, kalau tak asumsi, kalau tak dusta. Entah karena mereka diizinkan dusta dalam segala hal, atau karena mereka dipimpin Roh Kudus atau Pneuma Hagios yang memang adalah iblis. Kebiasaan mereka salah sangka itu sudah nampak. Contoh, mereka tuduh Nabi Isa padahal Yesus yang adalah manusia terkutuk. Mereka tuduh Tuhan yang menginginkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tapi ketika saya adalah orang yang pernah salah dalam cara dialektika, kan saya terus belajar. Makanya saya kan tidak berhenti belajar sampai detik ini. Supaya apa? Supaya metode atau cara dialektikanya semakin baik. Dulu saya nggak punya limitasi. Dulu ketika diskusi saya nggak punya batasan. Siapa aja Oten, karena bagi saya Oten goblok semua kan gitu ya. Sama aja mereka menurut saya dulu. Jadi karena gini, mereka mengaku punya Roh Kudus dalam dirinya. Sepintar apapun mereka ya sama aja PA-nya dengan yang nggak belajar gitu. Jadi setiap mereka bebas menjelaskan agama mereka. Makanya saya dulu kalau teman-teman lihat ada ribuan video, ada beberapa ratus video yang sudah saya privat karena kesadaran saya mengingat mereka ini semua awam tentang agama mereka. Maka mereka nggak layak menjelaskan agama mereka. Kita eksplor pandangan mereka dan kita kembalikan kepada mereka supaya mereka paham agama mereka dengan benar. Nah, metode limitasi itu saya baru-baru ini kan, baru beberapa kebelakang ini saya tidak mau debat kusir dengan yang tidak buka kamera dan tidak punya kapasitas. Maka yang awam saya suruh bertanya saja, bukan berarti saya rendahkan mereka, tidak.
Nah, karena gini loh, kalau kita mau bertarung, kita harus cari lawan seimbang. Karena zolim kalau kita bertarung dengan orang yang di bawah kita. Apa hebatnya mengalahkan orang lemah? Emang makanya saya tidak bangga dikatakan hebat berdialog. Kenapa? Yang saya lawan itu orang-orang awam. Tapi kalau saya menghadapi guru STT, dosen, pendeta mereka, lalu saya menang melawan mereka, baru itu suatu kebanggaan. Ya, saya tidak bangga mengalahkan orang-orang awam. Ya, makanya saya kasih kesempatan kepada orang awam itu bertanya saja, dan bagi mereka yang berilmu dalam konteks teologi, mereka boleh diskusi dua arah dengan saya karena itu seimbang. Nah, walaupun kadang mereka juga yang paling parah tuh yang ngaku seimbang itu kadang lebih biawak lagi ilmunya daripada yang ini gitu. Semua itu klaim, Tuhanmu juga ngeklaim kok. Apa salahnya dengan klaim? Tuhan kok juga ngeklaim segala kuasa telah diberikan kepadaku. Itu juga klaim, bahkan nggak terbukti. Jadi kalau kau bilang semua klaim, ya memang rata-rata semua omongan adalah klaim. Bedanya adalah klaim kebenaran itu relate dengan realitas. Klaim dusta adalah bohong, nggak sesuai dengan realitas. Contoh, segala kuasa telah diberikan kepadaku, tahu-tahu mati nggak berkuasa. Nah, itu baru klaim dusta. Jadi apa masalahnya dengan klaim? Hah? Klaim itu semua klaim. Mama kau pun klaim. Ketika mama bilang bapakmu adalah lakinya, itu klaim. Belum tentu itu bapakmu adalah lakinya. Iya. Udah mulai Jadi, kasar ini ngomong manusia. loh, aku nih bukan kasar, aku nih kayak Yesus-Yesusan. Kalau kau Ini jumpa udah kata Yesus orang di goblok-goblok kau. Orang Bukan kau yang berdialektika. Coba dulu. bukan kau, Kalian bukan bikin kau dulu. yang Ini bukan katanya kau yang orang memutuskan berdialektika. mana yang berpendidikan mana enggak. Bukan kau pun enggak berpendidikan. Bukan orang kayak kau yang memberikan parameter mana standarisasi berpendidikan dengan tidak. Bukan kau. Bukan kau siapa? Ya, ketika kau bilang aku kasar, aku ini kayak Yesusan. Di kitab kau beginilah cara Yesus mengajar. Ketika Yesus mengatakan orang Farisi ular beludak, biawak, ular beludak, orang munafik, lembut itu, lembut Tuhan kau. Ya, jadi kita keras itu bukan sesuatu yang salah teman-teman. Kita diperintahkan keras kepada kaum kafir. Ada dalilnya. Bacakan Asra nanti itu. Bersikap keras kepada kaum kafir itu adalah keniscayaan kita. Keras terhadap akidah kita. Ya, bukan kau yang memberikan standar mana yang akademis mana yang tidak gitu. Dan tidak semua orang Kristen bisa diajak ilmiah. Kenapa? Nggak semua orang. Ada yang biawak. Gimana mau ngajak biawak ilmiah? Masa ku ajak guguk bicara secara epistemologi ontologis adalah ilmu sisasi gini ngomong sama hewan, aku yang gila gitu ya. Jadi kita punya konteks, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang gila nggak diajak bicara tentang buku. Kalau kau pengen ngobrol dengan orang gila, kau akan ikut gila dengan dia. Ketika kau bicara dengan para penista agama, kau mungkin tidak akan jadi penista, tapi diksi-diksi mereka boleh kau tamparkan ke mukanya. Jangan kau nggak punya adab. Lalu ketika orang tidak memperlakukan kau dengan adab, kau marah. Soalnya kau nggak ngerti mana adab yang benar mana yang tidak. Ya, seperti itu. Silakan kalian Kristen di sini cuma punya hak bertanya, bukan menjajah room ini, karena kalian nggak sama sekali, kalian nggak punya hak untuk mengatur room kami ya, nggak ada hak. Kalian tidak diberikan hak dalam Quran dan hadis. Kalian bahkan kami diharamkan menjadikan kalian aulia. Jangan menjadikan kalian aulia. Tiba-tiba kau pula yang memberikan standarisasi mana adab benar mana tak. Kawalan aturan. Dilarang kami menjadikan kalian aulia. Jangankan untuk bertanya, jangankan kau dijadikan untuk memberikan edukasi kepadaku. Tempat bersandar aja nggak boleh kalian oten. Aku Islam, diharamkan aku menjadikan kalian aulia. Tapi menjadikan kalian target dakwah, mengajarkan kalian, aku nggak diharam. Berbuat baik kepada kalian, aku nggak diharamkan. Gitu. Silakan kalian. Kami ingin berbuat baik kepada kalian. Posisikan diri kalian sebagai orang yang layak. Contoh, naik di sini bertanya saja. Kalau mau diskusi dua arah, Tante Mika dulu ya, saya mau buka jendela dulu. Ah, si Kucrut ini lagi. Woi Kucrut. Cih.
Itu namanya tadi baptis online ya. Kalian udah menjadi Kristen sejati kalau udah kena baptis online. Maka kalau udah kena baptis online atau sembur online, itu kalian Kristen sejati ya. Bertahanlah kalian di sana selama-lamanya ya. Jarang kalian mendapatkan semburan online atau baptis online dari saya ya. Menaik-naik nggak ngucap salam. Apa kabar? Selamat siang. Ucap salam, saya manusia. Naik ke atas kejang. Kau nggak tahu? Di sini ini koma orang sakit jiwa. Kalau nggak ada yang bisa kami bawa, kami ikat. Spesialis sakit jiwa kami ini semuanya. Datang-datang nggak ngucapin salam. Memang kalian itu kayak Yesus-Yesusan kayak Unirifa. Unirifa kayak Yesus-Yesusan karena dia baca Bible. Kalian kayak Yesus-Yesusan karena kalian dibilang 1 Korintus 4 nomor 10. Tunjukkan kualitas kalian sebagai Kristen. Buka kamera, selamat siang. Ayo, apa yang kita diskusikan? Ayo kita tontonkan. Enggak naik-naik ke atas kucluk. Emang udah ganti salam kalian sebagai Kristen, bukan salam lagi, kucluk. Tidak ada pemberian salam, tidak ada namanya pemberian salam itu di Indonesia ini kucluk. Datang-datang. Bagaimana kita mau ngajak diskusi? Napas saja aku, kau bilang hujan. Naik-naik kucluk. Berilmu lah, beradab lah. Kalian itu ditonton banyak orang. Banyak yang menonton kalian. Kalian tuh mewakilkan Kristen di sini. Ada Kristen yang awam ilmu, ada yang mau belajar. Ada Kristen yang udah tua, yang bentar lagi mau serangan jantung ketika agamanya dibahas. Makanya kalau orang Kristen pendeta naik ke Komal di sini, turun dari Komal ini jadi jemaat awam. Jemaat awam naik ke Komal sini, besok jadi tukang parkir gereja. Tukang parkir gereja masuk ke Komal sini, naik ke atas setelah diskusi jadi maling motor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam bang. Pengikut Kristus. Islam bang. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Alaikum. Ya silahkan. Mau diskusi dengan Unirifa, buka kamera. Kalau tidak bertanya aja atau menanggapi tema dan bertanya kepada Unirifa. Silahkan. Islam itu apa sih artinya, Bang? Islam itu sistem kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada para nabinya yang diajarkan kepada manusia. Muncul di abad keberapa itu? Islam secara esensi sudah ada bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan. Secara historis hadir di tangan Nabi Muhammad karena jejak-jejak Nabi sebelumnya sudah tidak ada secara historis. Oh, bukannya ajaran kalian itu sumbernya dari ajaran Yahudi seperti Kristen Perjanjian Lama? Bukan, kami tidak mengenal ajaran Yahudi. Dan Yahudi bagi kami bukan agama, tapi etnis yang menjadi agama kemudian. Adalah keserupan. Ketika kalian bertanya, ketika kau bertanya saja. Jangan, kalau kita bicara persamaan, ajaran kami bukan sama dengan ajaran Yahudi. Ajaran kami sama dengan ajaran Abraham, Musa, dan juga Yesus. Itu ada kesamaan. Oh, jadi kalau di ajaran Yahudi manusia pertama itu Adam dan Hawa. Itu bukan ajaran Yahudi. Ajaran itu bukan ajaran Yahudi. Ajaran Adam dan Hawa itu ajaran agama Samawi. Lalu diambil oleh orang Yahudi, diklaim bahwa itu adalah ajaran mereka. Kenapa? Karena ajaran Adam bahwa manusia pertama itu bukan khususan untuk orang Yahudi. Untuk Yakub. Yakub itu bukan orang Yahudi, dia adalah bapaknya orang Yahudi. Bani Israel. Dan keturunan Yakub itu bukan cuma Yahudi. Makanya dengarkan dulu omongan saya. Ya, jadi Bani Israel itu bukan cuma Yahudi. Yahudi itu sebagian dari Bani Israel.
Karena Bani Israel itu ada 12 suku. Ya, ada Lewi, Simeon. Di mute dulu noise ya. Dengarkan dulu. Mungkin kalian belajar lah ya. Kalau kalian nggak ngerti secara terminologi, mending belajar juga lah secara etimologi dulu. Yehudi dan Judaism itu beda. Yehudi itu dari kata Yehuda, anak dari Yakub, salah satu anak Yakub. Judaism itu dari kata Judea, tempat tinggal etnis orang-orang Israel. Dari kata Yehuda, anak dari Yakub, salah satu anak Yakub. Judaism itu dari kata Judea, tempat tinggal etnis orang-orang Israel. Tidak semua 12 suku, karena dari anaknya Yakub. Maka kalau kalian bilang kami mengikuti agama Yahudi, salah. Karena bagi kami Yahudi bukan agama, tetapi sebuah sistem dari nama etnis yang berubah menjadi sistem kepercayaan. Agama itu cuma satu, yaitu Islam. Din namanya, yaitu Dinul Haq, yaitu Islam. Ya, nah kalau kalian bilang kami mengikuti Yahudi, justru lucu. Karena justru Nabi Muhammad membantah ajaran orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad dan Nabi Isa membantah ajaran orang-orang Yahudi. Kedatangan Nabi Muhammad itu meluruskan orang-orang Yahudi yang telah menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Orang-orang Yahudi selalu mengklaim bahwa mereka mengikuti Musa dan Abraham, padahal tidak. Maka Nabi Muhammad mengajarkan apa yang sebenarnya diajarkan oleh Abraham. Begitu juga dengan Yesus atau Nabi Isa sebenarnya pada dasarnya tidak membantahi ajaran Nabi Musa, hanya meluruskan orang-orang Yahudi dari Saduki dan Farisi yang telah menyelewengkan ajaran Nabi Musa, tapi mengklaim bahwa itu Nabi Musa. Juga membawa syariat terbaru untuk umatnya Nabi Isa pada waktu itu. Ya, jadi yang menciplak dan mengikuti ajaran, kalau kita bisa membandingkan secara ilmiah, bukan Islam tapi Kristen. Kristen merampok ajaran Yahudi dengan mengkanon kitabnya orang Yahudi, yaitu Perjanjian Lama, lalu mengklaim bahwa itu untuk kalian, sementara kitab Torah bukan untuk kalian. Dan lucunya lagi, Paulus mengajarkan kalian itu adalah umat yang ditebus dari kutuk hukum Torah. Yang lucunya lagi, kalian tidak pernah diberikan Torah. Kenapa kalian yang layak ditebus dari kutuk hukum Torah? Lucunya lagi, Paulus mengutuk hukum kepada orang Yahudi lalu mengklaim bahwa dia adalah membawa ajaran dari orang Yahudi. Kan lucu, lawak. Ya, Tapi orang tua Nabi kalian kenapa kafir? Siapa yang mengatakan orang tua Nabi kami kafir? Kafir itu artinya kafaroh. Apa ya? Silakan kau tunjukkan hadisnya. Silakan kau tunjukkan orang tua Nabi kami masuk neraka dan kafir. Inilah kenapa aku bilang rata-rata orang Kristen itu bukan karena HP kau satu, karena kau adalah Kristen. Saya melihat dengan mata kepala sendiri dan disaksikan oleh ribuan orang Islam dan Kristen sepanjang sejarah diskusi saya. Rata-rata kaum Kristen kalau naik membawa syubhat untuk memuliakan agama mereka, kalau tak fitnah, kalau tak asumsi, kalau tak dusta. Entah karena mereka diizinkan dusta dalam segala hal, atau karena mereka dipimpin Roh Kudus atau Pneuma Hagios yang memang adalah iblis. Kebiasaan mereka salah sangka itu sudah nampak. Contoh, mereka tuduh Nabi Isa padahal Yesus yang adalah manusia terkutuk. Mereka tuduh Tuhan yang menginginkan kematian Yesus padahal itu adalah bapa iblis. Mereka tuduh kitab mereka adalah Torah padahal karangan manusia. Mereka selalu menuduh yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk. Contoh, kematian Yesus di tiang salib mereka bilang berkah dari Tuhan, padahal itu adalah murka Tuhan kepada Bani Israel, karena Allah katakan wallahu khairul makhirin. Inilah kekerjaannya orang Kristen naik ke kemal kita, selalu saja melihat tai sebagai berlian dan mengatakan berlian sebagai tai. Faktanya apa? Dalam kitab Filipi, kitab Torah yang adalah petunjuk dan cahaya bagi Yahudi, dikatakan Paulus tai. Karena mereka suka sekali mengatakan kotoran adalah berlian, berlian adalah kotoran. Bayangkan, mereka mengatakan dulu. Ya, karena kau Kristen, makanya aku bahas Kristen. Dan paling biadab di antara mereka bukan hanya mengatakan hukum Tuhan adalah skubalon atau kotoran, mereka juga percaya kepada Paulus yang mengatakan hukum Taurat adalah kutuk. Dan yang paling parah kali di antara mereka adalah mereka mengatakan Tuhan mereka juga terkutuk. Kau kenapa kok kejang? Kalau kau lebih benar dari aku, maksudnya kok jadi bahas ajaran gitu. Kristen gitu. Karena kau Kristen, aku menyadarkan kau supaya tahu diri. Kau pas Yahudi bertanya, kau iya, saya menjawab kenapa kau ganggu. Saya marah bukan karena kau Kristen, saya marah karena kau ganggu saya lagi bicara. Kau mengganggu saya di rumah saya, ini kan rumah saya, ini ibarat rumah nih. Kau kan belum disuruh makan, ngapain kau obok-obok piring nasi saya?
Hakmu kan di sini bertanya, saya belum selesai menjelaskan. Kalau kau tidak siap dengan penjelasanku, kau silakan turun. Ngapain kau lama-lama nongkrong di sini? Kan nggak tahu diri kau di Maksudnya kan sini. saya bertanya dari posisi Yahudi. Kalau kau bertanya, diam dulu. Saya belum selesai menjelaskan. Kalau kau bicara dari perspektif Yahudi, sudah kukatakan Kristen itu agama apodazara dalam perspektif Yahudi. Bahkan Rabbi Sadia Gaon mengatakan Tuhannya orang Islam dengan Tuhan Yahudi sama. Kalau kau bertanya tentang perspektif Yahudi, Yahudi mana yang kau mau kebahas? Sadia Gaon mengatakan Yod Evav adalah Allah. Ben Abrahamson mengatakan konsep ketuhanan kami dengan dia sama-sama tauhid. Kau siapa Kristen? Kau bahas Yahudi. Kau kan Kristen, gak ada kaitannya dengan Yahudi. Bani Israel. Kalau memang tidak ada nabi di luar, oke. Abraham itu Israel bukan? Yang saya tanya dulu jawab nih. Ada Abraham nabi di luar Israel Bani bukan? Makanya ku ajarkan kau pengen pintar Ya, nggak? jelas lah Bapak orang percaya. Inilah gila kau. Sejak kapan pula Abraham itu Israel? Gila kau kan? Israel itu aja cucunya Abraham. Tiba-tiba si Abrahamnya Nah, Israel. itu makanya kalian Normal. pelintir. Makanya ku bilang kalau kau tuh bukan butuh jawaban, kau butuh menggila di sini dan aku nggak mau mengikuti kau menggila ya. Kenapa aku bilang Kristen ini adalah umat yang imani saja tanpa belajar? Masa Abraham dibilangnya Israel? Gila kau. Abraham kau bilang Israel. Stres kau. Hah? Dari mana kau belajar itu kalau Abraham adalah Israel? Normal lah kalian ini sedikit walaupun sedikit. Setidaknya ngerti dengan bahasa Indonesia. Abraham itu bukan Nabi Israel. Karena dia bukan Bani Israel. Dia adalah nenek moyang orang Israel dan Ismail. Jadi dia adalah Nabi non-Israelit. Kau bilang semua nabi dari Israel. Stres kau. Bahkan di kitab kau ada nabi di kitab perjanjian baru kisah para rasul pasal 13 nomor 1. Nabi dari Kirene. Orang kulit hitam itu. Yahudi itu. Bisa kau tunjukkan kalau itu si Simon dari Kirene. Siapa namanya itu? Yang nabi-nabi yang dari Kirene itu adalah orang Yahudi. Jangan asumsi. Ya sebenarnya mereka jalan-jalan ke Kirene. Tapi mereka Yahudi. Asumsi kalian. Ya. Nggak usah kalian. Sedangkan agama kalian mengaku bahwa Paulus itu diutus untuk para penyembah berhala. Tiba-tiba kau bilang Nabi itu hanya dari Israel. Kenapa kalian bicara seperti itu? Karena kalian sebenarnya ingin menyerang Nabi Muhammad dari Arab. Padahal Nabi Ibrahim itu dari Irak. Ya, Nabi Ibrahim itu dari Irak. Dan lucunya, kalian adalah orang yang diludahi oleh orang Yahudi, yang Tuhannya dimatikan oleh orang Yahudi, lalu mengklaim bahwa kalian Yahudi rohani. Kalian itu jemaat iblis. Dalam kitab Wahyu dikatakan, siapa yang mengaku-ngaku Bani Yahudi padahal bukan, itu jemaat iblis. Dan kalian itu kayak cinta bertepuk sebelah paha gitu loh. Kalau kalian lihat Ismail dan Ishak bertengkar, kalian tuh nggak diajak. Kalian bukan Bani Israel dan Bani Ismail. Kalian itu mengaku pengikut Bani Israel bernama Yeshu, padahal Yeshu bukan Bani Israel. Tuhan yang kalian klaim sebagai Bani Israel nggak punya bapak sampai ke Israel. Dia itu ibnu Maryam, terputus nasabnya dari Bani Israel. Paham kalian? Itu cuplis, celupan iblis, jemaat sibilis. Kenapa kalian kukatakan cuplis, celupan iblis? Karena kalian dicelup sama pendeta, sama gereja, bukan dicelup sama Tuhan. Kalian ngerti arti dicelup? Baptis. Kalian itu cuplis, celupan iblis. Kalau kami sibagatullah. Selain kalian cuplis, kalian adalah jemaat iblis karena ngaku-ngaku Yahudi rohani. Selain kalian itu cuplis dan jemaat iblis, kalian juga adalah anak-anak iblis karena yang menginginkan kematian Yesus bapaknya iblis. Kalian itu semua iblis, kalian dicelup sama iblis karena Yesus tidak mengajarkan cara celup-celup di dalam gereja kalian. Kemudian kalian jemaat iblis karena ngaku-ngaku Yahudi rohani. Bapak kalian siapa? Apa urusannya dengan Yahudi bapak kalian? Yang ketiga, kalian adalah anak-anak iblis karena yang menginginkan kematian Yesus bapaknya adalah iblis, sementara kalian menikmati kematian Yesus. Maka kalian itu adalah nenek moyangnya iblis sebenarnya. Kalianlah itu. Kalian itu. Ya.
menistakan berlian, memuji-muji kotoran. Coba kita perhatikan. Kitab Torah menurut Saulus adalah skubalon, tokai, tai. Lalu surat-surat Paulus adalah firman Tuhan. Torah dikatakan kotoran, surat-surat Paulus yang adalah sampah harusnya bagi orang Yahudi karena mengajarkan menuhankan manusia, kalian anggap sebagai firman Tuhan. Yesus yang adalah Mesia asli, kalian percaya sih karena susah dibantah, tapi kalian katakan terkutuk. Saulus yang tak pernah jumpa Yesus, ngaku-ngaku dipilih sejak dalam kandungan, kalian katakan rasul. Penombak lambung Yesus kalian jadikan santa. Bunda Maria bagi Protestan itu manusia berdosa, padahal Tuhan kalian lahir dari sana. Kenapa kalian ini adalah umat yang suka sekali memporak-porandakan standarisasi kebenaran? Kotoran kalian katakan berlian, berlian kalian katakan kotoran. Ajaran berbuat baik kepada para penjahat kalian bilang ajaran kasih. Di mana ketika kalian diperintahkan berbuat baik kepada penjahat, pada saat itu korban kejahatan tidak dikasihani. Ajaran melawan kejahatan kalian bilang ajaran telolis. Ajaran melegitimasi membiarkan kejahatan kalian bilang ajaran kasih. Giliran ditanya, ikut kalian ajaran ini, ajaran kasih? Oh, enggak juga. Ketika datang kepada kalian penjajah, kalian ikut kami. Ikut apa? Ikut membenci para penjajah, tapi nggak mau ngelawan karena pengecut. Kalian katakan kami nggak boleh melawan penjajah. Tapi ketika kami mengatakan merdeka, kalian ikut menikmati kemerdekaan itu. Kalian ajarkan umat kalian apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, rata-rata pengikut kalian bukannya malah nampar, ngacak-ngacak rumah orang. Kalian ini seburuk-buruknya manusia. Bahkan anjing yang menemani Ashabul Kahfi lebih mulia dari kalian. Karena kalian itu seburuk-buruknya manusia. Kalian mengajarkan kepada saudara kalian dan kepada kami ini ajaran kasih loh, tanpa pipi kiri kasih kanan. Faktanya belum ditabok udah ngacak-ngacak rumah orang. Makasih kakakku, abangku. Dan kalianlah orang yang serigala berbulu domba itu, memperlihatkan kebaikan, aslinya biawa. Naik di komen kami. Sebenarnya saya ingin bertanya, tapi pertanyaan kalian isinya adalah framing dan penistaan terhadap agama kami. Kalian lupa kami ini Islam, bos. Kami nggak diajarkan terlihat baik. Kami diajarkan baik, bukan terlihat baik. Karena yang terlihat baik belum tentu baik. Makanya aku bilang, Islam ini agama untuk orang benar, Kristen agama para pendosa. Dibenarkan sama kawan kalian kemarin, Pak Ulis yang mengatakan. Siapa yang bukan Pak Ulis? Si Wampi yang mengatakan, iya, Kristen agama bagi para pendosa. Dan kalian katakan pendosa itu masuk surga, orang benar malah masuk neraka. Faktanya di agama kalian yang ditumbalkan orang benar, yang diselamatkan orang berdosa. Agak lain kalian ini memang. Ya. Naiklah bertanya tentang agamaku dan pandanganku terhadap agama kalian, silakan. Bukan berarti kau diberikan hak di sini seenak bapak kau. Kalau kau ingin banyak bicara dan memframing dan menghujat agama Islam, kau buka komal sendiri. Di sini bukan tempat kau menghujat. Bukan bertanya. Kami bukan orang bodoh. Biarkan kami yang menilai kau ya. Ular beludak kayak kau, kami udah mencium aromanya. Udah, kau bertanya saja. Jangan kau pikir kami ini bodoh. 7 juta. Membaca Udah, nggak usah. Histori siapa yang kau baca? Kau tunjukkan bahwa Nabi mengatakan orang tuanya kafir. Sebelum Kau tunjukkan sama aku. Agama dia kan penyembah berhala. Nah itulah aku bilang kau anjing. Memang anjing kau sama bapak-bapakmu. Betul kata Yesus, kau tuh anjing atau kunarion. Karena rata-rata lisanmu itu penuh dengan fitnah. Kalau kau bisa membuktikan Nabi Muhammad penyembah berhala, telanjang bulat aku jalan kaki sampai ke Mekah. Tapi kalau aku tunjukkan Tuhan kau berhala, bisa. Ya. Kalau kau bisa tunjukkan Nabi Muhammad pernah nyembah berhala, aku Rifaya di Putri binti Yadiman, telanjang bulat sambil dibotakin buluku semuanya, jalan sampai ke Mekah sambil live streaming di TikTok. Tinggal kalian belikan aja kuotanya.
Ya. Tapi kalau aku tunjukkan nama Tuhan kau Yahweh itu adalah nama berhala, dewa Jupiter, punya aku literaturnya itu. Ya. Kalau aku tunjukkan agama kalian mengikuti agama pagan Yunani, Saturnalia itu adalah ajaran yang diikuti oleh kalian. Natal itu awalnya dari Saturnalia, ritual pagan. Bisa aku tunjukkan. Ya, Tuhan bangkit dari kematian 3 hari. Bukan cuma Tuhan kau aja, banyak tuhan-tuhan pagan yang udah bangkit dari kematian 3 hari. Jangan pede kalian pikir cuma Yesus saja kayak gitu. Enggak, sudah banyak tuhan-tuhan pagan yang bangkit dari kematian sebelum Tuhan kalian lahir. Ini aku bilang, kenapa aku katakan kau anjing? Karena Yesus yang mengatakan, agamaku tidak mengajari aku menganjing-anjingkan orang, karena aku Islam. Ya, karena nabiku mengajarkan aku diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin, bukan menjadi seorang pelaknat. Kenapa aku katakan kau sama seperti Kunarion? Tuhan kau yang ngasih tahu. Karena Tuhan kau berkata berkat di luar Bani Israel itu berkat kepada Kunarion. Gitu ya. Di bawah kau anjing, ya. Kenapa kau nggak layak duduk di sini? Buat emang binatang mereka ini. Sopok gede minta permintaan ya, kalau mau naik sopok gede minta permintaan. Teman-teman ya, kenapa Uni Rifa harus berkata seperti itu? Karena orang ini bukan orang yang bisa disembuhkan. Orang ini sudah berkali-kali menghujat agama kita. Jadi bahkan seandainya Allah mengizinkan aku punya kekuatan mencabut tenggorokannya, aku sudah cabut duluan. Tapi Allah nggak izinkan itu, karena Allah tahu kalau aku nggak sabaran ya. Makanya Allah nggak izinkan saya punya kekuatan nyantet. Kenapa Allah tidak izinkan saya bisa menyantet? Karena Allah tahu kalau saya tidak sesabar itu. Kalau saya bisa nyantet bikin perutnya pecah, kepala tadi saya sudah pecahkan itu. Kenapa mulutnya kayak sampah? Fitnah keji terhadap manusia yang bahkan telah memperbaiki peradaban Eropa. Muhammad SAW yang dicintai oleh Allah, dia katakan bahwa Nabi Muhammad pernah nyembah berhala. Bapak mamanya dijual untuk beli literatur, nggak akan ditemukan literatur bahwa Nabi Muhammad pernah nyembah berhala. Dijual ginjal bapaknya untuk ongkos biaya mencari literatur Nabi Muhammad pernah nyembah berhala, tidak akan ditemukan. Cabut ginjal bapaknya, dibongkar kulit bapak mamanya sekeluarga ya, cabut matanya ya, dijual, dikumpulkan duit dari jual organ itu untuk membiayai para ahli mencari tahu dan membuktikan Nabi Muhammad pernah nyembah berhala, tidak akan pernah ditemukan. Gitu ya. Kenapa saya harus keras? Jangankan keras, berperang pun kita boleh dengan mereka ya, apalagi perang argumentasi, argumen by argumen. Jangan ajarkan saya sabar. Sabar itu bukan diam. Seperti itu. Sopo gede minta naik. Nandar yang bisa menaikkan sopo gede ya. Kami moderator nggak bisa menaikkan orang yang akunnya privat. Kenapa orang-orang seperti Ustadz Abdul Somad diserang dan di framing? Karena beliau tegas. Kalau ustadz lain kan gagal. Bukan salah, nggak salah juga sih mereka tuh. Cuman kan mereka tidak melawan orang-orang biawa. Ya. Kalau diam dulu sopo gede. Ya bentar Sopo Gede ya, bentar. Terakhir sebelum saya kesapa kamu ya. Jadi tegas, keras itu adalah hak kita sebagai umat Islam. Saya boleh sabar dan diam dan membiarkan kalau diri saya direndahkan. Karena ketika saya dinista, sekeluarga saya dinista, tidak merusak peradaban. Tapi kalau saya membiarkan nabiku dinista, bukan cuman aku yang marah. Ribuan umat Islam di bawah yang mendengarkan nabiku dinista itu bisa marah dan khawatirnya bangkit kemarahannya dengan diimplementasikan dengan cara yang tidak benar. Maka aku mewakili kalian untuk menghantam biawak-biawak yang menghujat nabi kita. Begitu, supaya kalian tahu sebagaimanapun buruk lisan mereka kepada nabi kita, itu hanya akan dikembalikan kepada mereka menurut agama mereka. Makanya saya katakan mereka itu adalah Kunarion, bukan karena saya kotor mulutnya, karena saya baca Bible. Karena menurut Ibu Rita Wahyu, kalau ada orang di luar Yahudi yang diberkati oleh Yesus itu adalah anjing. Datanya ada kita. Jadi kurang ajarnya mulut saya ini, datanya pun tetap ada. Memang kalau kita sudah rajin baca Bible, mulut kita akan penuh dengan sampah. Karena isinya rata-rata begitu. Anjing. Coba kalian lihat Yeskiel pasal 13 nomor 3. Tuhannya sendiri ngata-ngatain orang anjing.
nabinya lagi dikata-katain seperti anjing hutan nabimu hai Israel. Gimana kita nggak baca kayak gitu? Mau kita ganti nanti, oh seperti anjong, marah mereka. Oh di dalam kitabku tertulisnya anjing, kenapa kau bilang anjong? Terpaksa kita bilang anjing karena kita tahu kan di ban sama TikTok. Memang betul, ketika kita baca Bible isinya penuh sumpah serapah, gitu ya. Oke, Sopo Gede, silakan perkenalkan nama agamanya. Sopo Gede. Ya, saya dari Medan. Iya dek, agamanya apa dekku? Saya Kristen. Oke, silakan dekku. Saya tadi ini dengar kan kalau agama Muslim itu nggak pernah diajarin apa namanya berkata kasar gitu ya, atau berbuat yang jahat lah intinya ya. Tidak pernah ada perintah untuk berkata kasar dan berbuat jahat. Covid-nya Atau mah. berbuat jahat. Enggak, bukan. Yang saya mau tanyakan simpel aja. Menurut Uni, gimana gerakan ormas yang biasanya itu yang selama bulan puasa itu yang berbuat anarki? Ya tergantung situasinya yang mana yang mau dibahas. Ada ormas yang anarkis dikarenakan memang mereka itu yang jahat. Contoh, orang nggak ngapa-ngapain, orang jualan diacak-acak kayak Yesus ngacak-ngacak orang jualan, kan nggak boleh itu. Minimal ada peringatan. Bentar bro, saya menjelaskan belum selesai kan. Oke. Nah, kan pendapat saya yang Anda minta, kalau ada satu ormas baik mengatasnamakan Nabi Muhammad ataupun Allah ataupun mengaku Tuhan sekalipun kayak Yesus, ngacak-ngacak orang jualan sementara orang tersebut belum dikasih tahu peringatan, itu zolim namanya. Karena dalam Islam itu Nabi kami mengajarkan untuk memberitahukan peringatan. Ketika peringatan dibantah, dilanggar, baru kita boleh bertindak. Itu pun nggak ngacak-ngacak. Itu pun ada SP1, SP2, SP3. Nah, kalau ada ormas yang mengatasnamakan Islam, mengacak-acak orang jualan tanpa dikasih peringatan, maka itu zolim, seperti yang dilakukan Yesus. Oke. Jadi Uni gini, saya udah sering naik ke tempat Uni, tapi inilah. Jadi saya percaya Uni ini objektif. Maksud saya gini Uni. Oh jelas, saya harus objektif. Ya gini ya, maksud saya tadi kan makanya kita sama-sama tahu, kita nggak usah inilah, kita udah tahu itu ormas yang mana. Maksud saya Enggak, maksudnya, salah. Saya adalah orang yang tidak ikut kalian yang sok tahu hanya modal lihat sosial media. Karena agama saya mengajarkan justru zaman sekarang fitnah banyak. Saya termasuk bukan ibu-ibu yang gampang dikibulin lewat postingan-postingan Facebook deh. Jadi kalau ada informasi bahkan tentang WTC aja, 9/11 aja, itu beberapa tahun kemudian muncul spekulasi dari orang-orang yang menganalisa bahwa itu murni bukan dari ajaran Islam, tapi ada yang namanya konspirasi dari Pentagon. Bayangkan tuh dek, saya sampai seperti itu loh. Artinya ketika Anda bilang generalisir satu ormas, misal kita bilang FPI. FPI itu organisasi, di dalamnya ada orang, di dalam orang itu ada otaknya beda-beda. Yang kita bahas ini apa? Kalau kita bahas ormasnya, mari kita lihat apakah ada legitimasi dari salah satu aturan di FPI itu, hancurkan, rusak, hentikan, ada yang jualan. Baru saya salahkan ormasnya. Tapi ada nggak begitu? Saya ini orang yang kalau ada peristiwa saya mau konkret dulu tuh, kita bahas peristiwanya, baru kita objektif di situ. Jangan karena kita nggak tahu sejarah dan kisahnya lalu kita berani-beraninya menyampaikan sesuatu yang kita ketahui. Makanya saya tuh jarang bahas saya jarang bahas situasi, kondisi atau kejadian karena kita nggak tahu persis apa yang terjadi. Gitu ya. Ya, benar. Jadi silakan langsung Jadi aja, gini, ajaran aja deh. Kita ke ajaran. Yang saya bahas nih ajaran deh. iya benar-benar. Jadi gini, maksud saya gini. Jadi saya pengen lihat sudut pandangnya Uni, maksud saya gitu kan. Berarti kalau ada ormas ya, ini terlepas dari siapa yang nyuruh, oknum atau apapun, kalau mereka itu kan tidak mungkin kan, misalnya selama puasa, Uni setuju nggak? Kalau puasa itu orang tuh nggak boleh jualan makanan, setuju nggak? Enggak lah, kan agama Islam itu bukan untuk orang Kristen. Kristen mau jualan, mau jungkir balik lah. Itu yang saya mau dengar dari pendapat dari Uni. Berarti kan bebas kan? Sebenarnya kalau Ya bebas. misalnya yang non Muslim jualan makanan, Ya mereka nggak tapi harus ya nutupi, bebas. kan?
bebas tapi ikut undang-undang juga lah. Iya benar, itu kan nggak ada undang-undangnya, harus ditutupin segala macam, itu nggak ada undang-undang Iya, itu. Selama bulan kebebasan puasa. di Indonesia, dengar ya, kebebasan di Indonesia ini bukan bebas seenak kita, tapi bebas menurut undang-undang. Kalau ada orang yang tidak melanggar undang-undang, lalu dipersekusi, maka yang mempersekusi itu adalah orang zolim. Di Islam Benar. bagaimana hukum orang zolim? Maka mereka berdosa. Simple Benar. banget kok, Dek. Kita bicara Ya, ajaran. benar. Benar, saya setuju sama Uni. Jadi intinya gini nih, itu hal yang yang apa ringan ya. Jadi menurut Uni, gimana kalau misalnya ada orang yang bom bunuh diri, Uni? Ini kita nggak bilang agama apa ya. Apakah Ya. kalau misalnya itu Jangankan dianggap ngebom bunuh diri, jangankan ngebom bunuh diri, kata Allah jangan kau sakiti dirimu, karena Allah mencintaimu. Dalilnya jelas di Al-Quran. berarti kayak Imam Samudra itu salah ya, Uni ya? Haram dia itu. Bahkan dia berarti adalah dia- orang yang pertama masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia memframing Islam dengan dirinya sendiri, maka dia termasuk kepada orang yang terlihat Islam tapi munafik. Jadi dia lebih buruk daripada kalian. Contoh, ya, ada neraka sakar, bukan contoh, ajaran Islam. Neraka sakar namanya. Neraka ini adalah neraka yang paling menakutkan di antara neraka-neraka lainnya. Tahu nggak siapa yang mengisi itu? Justru orang yang mengaku Islam. Orang yang mengaku Islam, bahkan dia hafal Quran. Bayangkan ya, Imam Samudra hafal Quran nggak? Kita nggak tahu. Bahkan dia adalah orang yang paling dulu masuk neraka ketika hafalan Qurannya tidak berguna bagi dirinya dan orang lain. Maka dia duluan. Yang kedua adalah pemimpin Islam. Yang ketiga adalah orang-orang yang sebagai apa ya, orang kaya yang diberikan harta kepadanya. Jadi jangan pikir hafalan Quran itu tanggung jawabnya besar. Ilmu yang Allah titipkan tanggung jawabnya besar. Harta yang Allah titipkan tanggung jawabnya besar. Nggak ada ceritanya jihad fisabilillah itu suruh masuk gereja lalu bom. Siapa? Tunjukkan ayatnya. Karena Rasulullah sendiri membuatkan surat kepada gereja Santa Katrina untuk melindungi gereja itu. Umar ibnu Khattab datang ke Yerusalem membersihkan sinagog. Kalaulah orang yang betul-betul kami diajarkan untuk menghancurkan rumah ibadah kalian, orang pertama yang lakukan itu pastilah Umar ibnu Khattab. Apa yang dilakukan Umar ibnu Khattab ketika mengambil kunci dari Supronius? Dihancurkan sinagog, dihancurkan gereja kalian. 1000 tahun umat Islam memerintah menguasai India. Hancur kuil-kuilnya orang India. 800 tahun umat Islam memerintah Eropa, dihancurkan gereja-gereja semua. Walaupun memang mungkin ada yang adalah karena faktor perselisihan. Berapa lama kita dijajah? Di Bukit Tinggi kampung saya, gereja didirikan, dihancurkan sama nenek mama, walaupun kami adat Basani Sarak Basani Kitabullah. Maka tidak ada hak diberikan kepada umat Islam menzolimi kaum kafir zimmi. Apa kata Nabi saya? Barang siapa yang zolim kepada kaum kafir zimmi, aku akan menjadi lawannya. Lalu apa urgensi Imam Samudra ngebom gereja? Apakah saat itu dia sedang dijajah sama orang Kristen? Izin, jangankan izin untuk melakukan sebuah tindakan ekstrim, izin untuk berperang saja. Supaya dia di-mute dulu ya, noise banget ya. Izin untuk berperang saja harus ada alasannya. Diserang dulu, ya. Maka saya katakan, kalau motivasi apapun niat Imam Samudra karena dia telah berlaku zolim kepada orang Kristen yang tidak menyerang, kepada kaum kafir zimmi yang tidak menyerang, maka dia neraka jahanam dari Allah dan dia akan bersengketa dengan Rasulullah SAW nanti. Iya, terserah mau Imam Samudra ke Imam Cahaya ke apapun lah namanya, mau pakai abu-abu kah, mau abu ini abu itu. Kita bicara ajaran. Dan bahkan Rasulullah mengatakan, andai Fatimah mencuri, aku yang akan potong tangannya. Jadi agama Islam itu adalah universal konteksnya. Anak Nabi aja ikut syariatnya, apalagi cuman Imam Samudra, ya. Estefatona, tolong kalau nonton tuh yang cerdas ya.
Yang menghakimi itu adalah Allah. Saya memberitahu penghakiman menurut Islam. Menurut Islam, barang siapa yang menzolimi kaum kafir zimmi akan bersengketa dengan Rasulullah. Mau bantah hadis itu Anda? Kok saya pula yang menetapkan si Imam Samudra masuk neraka? Mana saya tahu dia di mana sekarang? Jangankan si Imam Samudra, saya sendiri aja nggak tahu di mana keberadaannya nanti. Sejak kapan kita umat Islam ini diperintahkan menghakimi? Aneh ini ST Patuna ini. Besok-besok kalau mau nasihat, ya pikirkan dulu. Kalau nggak nanti berbantah dengan saya nanti. Keren Uni. Uni Ya. ini satu lagi Uni, saya penasaran Uni. Uni jangan ini ya, jangan terbawa hati ya. Saya jujur saya selalu setiap naik itu saya selalu sopan Uni. Gak pernah saya ujat-ujat. Ini Uni, saya mau nanya. Kan Muslim nih ya, Muslim. Saya ambil contoh, ini cuma contoh, saya bukan mau manas-manasin. Contoh kasus Ahok ya. Jadi Indonesia ini Muslim secara inilah, secara sebagian besar apalah marah sama Ahok gitu ya, karena dia pakai ayat Al-Quran untuk menista agama. Oke, dia dihukum. Saya bingungnya gini nih, segini banyak Indonesia ya warganya Muslim, pemerintah kita aja ya. Ini Uni yang nilai nanti itu dia zolim atau enggak. Secara hukum Islam kan Indonesia memang bukan negara Muslim kan. Jadi kan banyak nih yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya yang simpel aja tuh pajak tuh. Itu kan nggak sesuai. Itu kan sangat-sangat merugikan rakyat sebenarnya. Kita bayar, kita yang malah bayar negara. Negara tidak ada feedbacknya ke kita kan. Nah, menurut Uni apakah apa yang seharusnya dilakukan gitu? Yang kayak Ahok ini nih istilahnya dia menyakiti hati karena memakai ayat tuh, sementara pajak itu juga salah satu penistaan sebenarnya untuk agama Islam sendiri. Seharusnya seperti apa? Seandainya Allah kasih saya izin punya kedudukan, kasih izin saya punya kekuasaan, Ahok adalah orang yang akan saya datangi terus-menerus untuk jadi target dakwah. Karena saya berharap bahwa Ahok itu pindah ke Islam dan membanggakan umat Islam. Karena Ahok bagi saya adalah orang yang salah satu punya value ketika dia jadi orang kafir. Ya, secara kualitas saya mengagumi. Tapi yang nampak, yang nggak nampak saya nggak tahu, kita nggak tahu isi di belakangnya. Tapi secara sepak terjang kualitas sebagai orang yang duduk di sebuah sistem pemerintahan, saya akan bersama dengan Ahok. Itu dulu ya. Tapi apakah saya marah ketika Ahok mengatakan jangan didustai dengan Quran surah Al-Maidah? Jujur kalau saya sekarang ini saya tidak marah. Justru saya berharap ada pada waktu itu di tempat itu untuk berkomunikasi dengan beliau. Jadi begini ya, kalau orang Islam yang cerdas, yang tahu, yang sadar, Ahok itu kan Kristen, maka mustahil Ahok itu pemahamannya seperti Islam. Maka harus ada pemakluman sebenarnya. Tapi perkara dia dilaporkan sebagai dugaan penistaan agama, itu konsekuensi logik tinggal di negara Indonesia yang demokrasi punya aturan-aturan penistaan agama. Tapi kalau saya, justru saya senang orang-orang kayak Ahok nyentuh Al-Quran, karena itu menjadi jalan saya untuk dakwah ke dia. Tapi Allah kan gak izinkan saya berkomunikasi dengan beliau. Allah kan gak izinkan. Saya kalau ditanya sakitkah hati Uni kepada Ahok, wallahi tidak. Justru saya senang keberadaan Ahok memicu di internal Kristen orang akhirnya bahas Quran. Saya malah nggak benci sama Ahok. Saya malah berharap ada Ahok-Ahok lain yang coba sentil Quran dengan ketidaktahuannya supaya menjadikan kami berhak menjelaskan Quran kami kepada dia. Harusnya kalau saya yang jadi Menteri Agama mungkin waktu itu, saya akan undang Ahok dengan di-live-kan di seluruh TV nasional untuk dialog. Nggak akan saya penjarakan dia. Bahkan saya himbau orang jangan laporkan beliau. Biarkan beliau bebas untuk banyak mengajukan pandangannya terkait Islam, biar kita tahu bagaimana Islam di mata Bung Ahok, supaya kita bisa berdialog. Jadi kalau seandainya Allah izinkan saya jumpa dengan Pak Ahok,
Saya malah berterima kasih, makasih Pak, Bapak udah nyinggung Islam kemarin, menimbulkan kemarahan di umat Islam, biar kami tahu sesabar apa umat Islam ini. Biar kami tahu sebenarnya Islam ini giroh atau hawa nafsu. Karena memang benci Bapak, mereka masukkan Bapak ke penjara, atau karena memang mereka mencintai agama mereka. Buktinya Menurut lebih parah daripada Bapak, mereka diam. Menurut saya itu ketidaktahuan dia, dan itu normal. Enggak, Karena menurut jangankan Uni, orang-orang itu yang memenjarakan itu apa tujuannya? oh, kita nggak tahu itu, motivasi itu ada di internal orang dan kita nggak bisa nilai kecuali saya tinggal bersama mereka. Andai saya duduk bersama mereka, saya tahu oh ada yang karena politik, ada yang karena kebencian terhadap agama Kristen, ada yang kebencian terhadap Cindo, bisa jadi ada yang karena nggak suka dengan kesuksesannya Pak Ahok. Jadi kalau saya berada di depan Pak Ahok, tergantung konteksnya. Kalau Pak Ahok bilang Nabi Muhammad juga nabi palsu, bagi saya nggak marah. Kenapa? Dia Kristen, bagi saya itu normal. Hanya saja saya akan menjadikan argumen itu sebagai pijakan untuk berdakwah kepada kalian. Kalau tidak kebejatan umat Arab, kalau tidak kejahilan orang Arab, apakah mungkin Allah utus kepada orang Arab itu Nabi Muhammad SAW? Karena kebiadaban dan kejahilan orang Arab lah kami punya Rasul. Kalau bukan karena kejahatan umat manusia, apakah mungkin kita tahu mana benar mana salah? Gitu. Jadi kalau saya itu adalah orang yang tergantung mana dulu nih yang mau dibahas konteksnya. Tapi kalau sebagai umat Islam secara pribadi mengikuti hawa nafsu saya marah dengan Pak Ahok karena dia mengatakan sesuatu yang dia tidak ketahui. Tapi kemarahan saya apa perlu saya laporkan dia? Nggak perlu, karena dia itu Kristen. Saya hanya akan menjadikan apa argumen Pak Ahok sebagai media dakwah untuk orang lain. Salah loh Pak Ahok itu, gini loh Pak, itu. Justru saya tunggu orang-orang begitu. Nah kalau sopo gede ini gak salah paham tentang Quran, gimana saya mau meluruskan? Harus salah paham dulu kalian, baru bisa saya punya hak untuk meluruskan. Apa yang mau saya luruskan kalau kalian gak salah paham? Jadi kesalahpahaman kalian itu adalah berkah bagi kami. Penghujatan kalian itu adalah ujian bagi kami, menunjukkan siapa yang punya giroh, siapa yang punya hawa nafsu aja gitu. Bahkan iblis yang diciptakan Allah itu tidak sia-sia. Keberadaan iblis itu menunjukkan kualitas umat Islam. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Bahkan saya, sebelum saya mati, Allah izinkan saya duduk diskusi dengan Pak Ahok. Itu suatu luar biasa tuh ya. Ya Pak Ahok ya. Pak Ahok kapan-kapan kalau Pak Ahok ada waktu, kita ngobrol Pak tentang agama. Ya, gitu. Uni, saya penasaran yang anjing itu di mana Uni tertulis Uni? Yang Yesus bilang Kristen itu anjing. Ini. Penasaran Coba kamu saya. buka, coba klik sekarang di Google Saya nggak berkat bisa, ini kepada saya anjing. cuman pegang HP, nggak mungkin saya matiin live-nya. Yaudah saya kasih ini. Ini satu artikel dari Ibu Rita Wahyu, seorang Kristen, dengan judul Berkat kepada Kunarion. Ayat ini menjelaskan konteks Yesus yang berbicara kepada perempuan Kanaan yang minta tolong kepada dia. Lalu Yesus mengatakan tidak baik memberikan remahan kepada Kunarion, karena roti diberikan kepada anak-anak domba. Paham? Ayatnya mana? Saya kasih satu paket penjelasan dan ayatnya. Waalaikumsalam Abah Indra. Suara saya hilang ya? Suara saya hilang kah? Hilang. Ada. Tes. Oh, signal saya mungkin problem. Sabar ya guys. Bentar. Situsnya lagi nggak bisa dicek. Coba nanti kalau saya nggak bisa cek di laptop Itu saya. ayat Alkitab gitu. Oh iya, jelas. Itu penjelasan tentang ayat Bible. Penjelasan atau apa bunyi yang apa yang Bunyi ayatnya eksplisit? begitu. Bunyi ayatnya Kunarion. Ah, nih. Ya. Coba nih, ini judulnya adalah Berkat kepada Dogi, dan ini judulnya ya. Ini dari Sarapan Pagi Biblika. Dan ternyata ayat ini teks ini menjelaskan ini. Matius pasal 15 nomor 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Kurios anak Daud." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi, ia mengikuti kami," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
Nah, tetapi dia menjawab dan berkata, tidak pantas mengambil roti ya. Lalu di sini murid Wahyu menjelaskan bahwa ada anjing yang diberkati. Jadi kalau Bani Israel itu diistilahkan sebagai domba yang diberkati Yesus, dan orang di luar di luar Israel atau orang Kanaan diistilahkan dengan kunarion atau guguk. Kenapa diartikan seperti itu nih? Uni coba secara objektif ya. Maksudnya coba Oke. diartikan baik-baik. Karena kan penulis kitab Di kalian zoom, ini di kan zoom. orang yang bentar. Dengar ya. Kalau kita analisis secara tekstual dan kontekstual, saya ajak kamu dialog ini TikTok biar kamu juga ikut paham. Kamu tahu kan kalau Yesus ini hadir di etnisnya Yahudi? Oke. Agama Orang atau Yahudi etnis? etnis bukan agama, karena Yahudi itu kan bukan agama, etnis Yahudi ini mereka itu punya sudut pandang menganggap orang di luar Yahudi itu goyim. Benar? Tahu? Oke. Dan ada pandangan dari beberapa orang Yahudi menganggap orang yang tidak menyembah kepada Tuhan mereka itu setara dengan binatang, anjing. Oke. Nah, kalau orang Kristen secara teologis menganggap Yesus sedang menjadi Yahudi dan menjelaskan bagaimana Yahudi menganggap perempuan di luar Yahudi yang adalah Kanaan itu setara dengan guguk, karena dia Yahudi. Dan orang Kristen menganggap justru Yesus orang baik, walaupun orang Kanaan itu dianggap guguk bagi Yahudi dan bagi Yesus sendiri. Pada akhirnya dia menolong perempuan itu. Kenapa Itu dia akan menurut- Kristen nih? Kan Kristen yang punya pandangan tentang ayat ini. Ya, Maksudnya kenapa pada saya saat itu- arahkan ke kalian? Oke. Nah, Bukan gini. saya menggunakan Yesus, maksudnya sudut pandang Yesus nih. Konteksnya Yesus berbicara itu pada saat itu belum ada Kristen gitu. Kan bisa Iya, aja betul. ke agama lain Enggak, gitu kan. maksudnya kan adik Di luar nanya ke Yahudi. Uni, kenapa Uni bilang itu Kristen kan gitu? Ya enggak? Ya kenapa Karena Yesus kan- dianggap Yesus itu Enggak, bilangnya Yesus tuh- tidak, Yesus bukan mengatakan Kristen bani anjing, tapi seluruh orang. Mau Kristen mau enggak, seluruh orang yang bukan Yahudi anjing, gitulah intinya. Itu Uni maksud saya Uni. Lalu Ini kenapa sebenarnya- kenapa saya mengatakan itu khusus untuk Kristen? Tahu alasannya Ya, kenapa? karena Kristen yang punya kitab suci itu. Bukan. No, bukan. Karena di situ konteksnya adalah yang diberkati di luar Yahudi oleh Tuhan yang bernama Yesus adalah kunarion. Itu doktrin kalian. Maka pertanyaannya, Iya, benar. siapakah agama yang diberkati Yesus di luar Yahudi? Kristen. Bukan Uni, beda konteks gini. Ini sekarang ada objek. Saya dan tahu, juga ada enggak. subjek. Gini, kita bicara konteks pandangan retorika saya atau konteks Kristenan secara teologis kan sudah saya jabarkan. Dalam kaidah teologis bukan hanya kepada Kristen saja, seluruh manusia di luar Yahudi. Benar, di luar Yahudi Nah, dianggap seperti lebih itu. parah mana coba? Kalau saya spesifiknya oten. Kenapa? Karena di situ konteksnya adalah yang dikatakan anjing yang diberkati Yesus tapi non Yahudi. Pertanyaannya, saya masuk nggak sebagai anjing? Enggak. Kenapa? Uni, coba, Karena saya dibilang tidak ayatnya diberkati lagi, Uni. Yesus. Ayatnya tadi Uni, Ya. ayatnya. Ayat berapa tadi? Bentar. Saya buka nih. Saya pegang Alkitab nih. Matius 15:21 sampai 28. Ya. Matius 5. Jangan dipantah dulu. Saya selesaikan dulu. Ya, saya Yang lupa tadi mengatakan- ayatnya, 15. Yang mengatakan ayat ini khususan untuk Kristen itu memang saya. Karena literasi dari Burita Wahyu. Burita Wahyu yang mengatakan berkat kepada kunarion. Kenapa? Karena kan yang diberikan remahan itu kan si anjing. Yang dapat remahan itu siapa sekarang? Islam? No. Kita nggak ikut makan remahan itu. Roti itu diberikan kepada siapa? Bani Israel. Remahannya dimakan siapa? Teman-teman Kristen kan? Maka siapa yang dikatakan anjing? Bukan saya. Saya nggak ikut makan remahan itu. Karena saya punya sumber kue lain, sumber roti lain. Maka itulah kenapa saya katakan konsekuensi logik, pemahaman dan doktrin umat Kristen itu blunder buat teman-teman Kristen. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua.
yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.